Kali ini, yuk kita bahas sebuah peringatan yang penting banget dari seorang hakim Mahkamah Konstitusi. Sebuah pengingat yang, menohok sekali. Pernah nggak sih kita niatnya mau benerin sesuatu, malah jadi makin runyam? Nah, inilah inti dari pembahasan kita. Nasihat tegas dari seorang hakim ini ngingetin kita semua bahwa niat baik buat memperbaiki sebuah aturan bisa jadi malah membuka kotak Pandora yang isinya masalah baru. Yuk kita bedah kasusnya. Oke, jadi semua ini berawal dari gugatan terhadap Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau ASN yang baru. Inti masalahnya satu, soal kesempatan yang dianggap nggak adil. Jadi para penggugat ini merasa ada satu frasa yang jadi biang keroknya, yaitu diutamakan diisi dari PNS. Buat mereka, para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, kalimat ini seolah-olah bilang kalau mereka itu, warga kelas 2. Hak mereka untuk diperlakukan sama di mata hukum, jadi terasa terancam. Terus siapa sih yang maju ke mahkamah? Mereka adalah sebuah organisasi bernama Forum Aspirasi Intelektual Nusantara. Ini adalah sebuah badan hukum baru yang isinya dosen dan tenaga kependidikan dengan status P3K. Mereka berjuang atas nama rekan-rekan mereka. Tapi, tunggu dulu. Sebelum sampai ke pembahasan inti, gugatan mereka ini langsung di-stop sama hakim. Ada pertanyaan fundamental yang harus mereka jawab lebih dulu. Nah, ini penting banget. Nggak sembarang orang bisa datang ke Mahkamah Konstitusi terus menggugat undang-undang. Hakim harus yakin dulu, kamu ini siapa? Dan apa kamu beneran dirugikan secara langsung oleh aturan ini? Ini semacam filter pertama yang wajib dilewati. Nah, ini dia pertanyaan tajam dari hakim. Permisi, ini yang menggugat itu kalian sebagai pribadi-pribadi atau organisasi kalian sebagai badan hukum? Kenapa ini penting? Karena cara menjelaskan kerugiannya itu beda banget. Kalau atas nama organisasi, ya yang harus dibuktikan kerugian organisasinya, bukan curhatan pribadi pengurusnya. Jelas kan? Oke, rintangan pertama soal prosedur. Nah, rintangan kedua, ini lebih dalam, lebih filosofis. Sebuah argumen yang kelihatannya, kok kayaknya kelewat dipikirkan sama para pemohon. Dengerin deh kalimat hakim ini. Menohokkan? Maksud hakim begini, para P3K ini kan secara sadar memilih jalur karir ini. Semua aturan mainnya, semua konsekuensinya, itu sudah jelas dari awal rekrutmen. Nggak ada yang maksa mereka jadi P3K. Biar lebih gampang, hakimnya ngasih perumpamaan yang pas banget. Ibaratnya, ada orang ikut pemilu kepala daerah, dia tahu masa jabatannya 5 tahun. Pas udah menang, dia malah protes. Loh, kok masa jabatan saya cuma 5 tahun? Kan aneh, aturan mainnya udah disetujui dari awal, kok baru dipermasalahkan sekarang? Dalam bahasa hukum, ini tuh namanya causal verban. Intinya, para pemohon harus bisa membuktikan kalau kerugian mereka itu disebabkan langsung sama undang-undangnya. Bukan karena konsekuensi logis dari pilihan sadar mereka untuk jadi P3K. Dan ini pembuktian yang sama sekali nggak gampang. Dan sekarang kita sampai di bagian paling krusial, puncak dari nasihat hakim, yang jadi inti obrolan kita. Apa sih sebetulnya resiko terbesar kalau katakanlah permintaan para pemohon ini dikabulkan? Di layar bisa kita lihat jelas banget perubahannya. Dari yang tadinya diutamakan diisi dari PNS, mereka ingin diubah supaya P3K juga bisa mengisi jabatan itu. Dasarnya, kompetensi, sama-sama bersaing secara sehat. Sekilas, kalau kita baca, usulan ini kedengarannya adil banget ya. Logis kan? Memberi kesempatan yang sama berdasarkan kemampuan. Tapi, hakim melihat ada potensi bahaya yang lebih besar yang tersembunyi di baliknya. Nah, ini dia. Kalimat pamungkasnya, Mahkamah Konstitusi itu tugasnya menjaga kepastian hukum, bukan malah bikin kekacauan baru. Jadi, hakim menegaskan, mereka nggak akan pernah mengabulkan gugatan yang solusinya justru malah menciptakan masalah hukum yang baru. Terus, masalah barunya apa? Macem-macem. Kata hakim, mengubah satu frasa ini bisa merusak pasal-pasal lain yang saling terkait. Bisa juga menghancurkan filosofi dasar kenapa sih PNS dan P3K itu dibuat berbeda dari awal. Ibaratnya, niatnya mau nambal satu genteng yang bocor, malah bikin seluruh atap rumah runtuh. Jadi terus gimana? Apakah gugatan ini ditolak mentah-mentah? Ternyata nggak juga. Nasihat hakim ini sebenarnya bukan tembok penghalang, tapi justru kayak peta jalan yang super jelas untuk para pemohon. Simpelnya, ini 3 PR besar buat para pemohon. Pertama, beresin dulu status hukumnya. Kedua, perkuat argumen filosofisnya. Dan yang ketiga, ini yang paling berat. Yakinkan mahkamah kalau solusi yang mereka tawarkan itu nggak akan lebih berbahaya dari masalah yang mau diselesaikan.
Kasus ini jadi pengingat buat kita semua ya. Dalam dunia hukum, niat baik saja ternyata nggak cukup. Sebuah perubahan itu harus dipikirin matang-matang dari semua sudut, biar obat yang kita tawarkan nggak lebih beracun dari penyakitnya. Nah, kita lihat saja nanti apakah para pemohon bisa menjawab tantangan